Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor ya. Sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Ancaman teror, biarlah itu hanyalah sebatas ancaman teror via online. Karena tanpa kalian sadari, kalian sudah mencari aplikasi secara online, maka kalian dikejar-kejar, ditagih pun secara online. Karena semuanya serba online. Mulai dari Anda akan pembiayaannya, online carinya, di ACC secara online, kedip-kedip, geleng-geleng, manggut-manggut. Lalu Anda cair online dan ditagih berpotensi pasti secara online. Karena ini aplikasi pinjaman online, pinjol berbasis teknologi informasi, TI ya. Nah, kali ini saya akan bahas Shopee. Hati-hati Anda dan waspada buat kalian semua yang sampai saat ini nunggak Shopee di 11 Juni 2024. Ada apa? Simak videonya, semoga menguatkan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang membuat kalian makin kuat, makin tidak ada lagi rasa takut. Channel YouTube yang membuat kalian makin percaya diri, makin tumbuh dan berkembang mental Anda kembali. Dari yang tadinya jatuh terpuruk, insya Allah kembali kuat mental Anda ya. Kali ini saya akan bahas nih, Shopee menunggak di Shopee 11 Juni 2024. Waspada dan hati-hati. Ada apa? Simak videonya, saya akan ulas buat kalian semua. Namun sebelum kita berangkat menonton dan saya ulas, saya mohon dan sudilah kiranya teman-teman bantu support dan dukung saya. Mudah caranya, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share ke semua teman-teman kalian, ke semua media sosial kalian, dan di komentar. Dan ini bagian paling penting, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari YouTube. Jadi nggak usah cari jam berapa tayang channel YouTube favorit ini ya. Tapi Anda cukup tekan tombol merah loncengnya, maka YouTube akan ngasih tahu langsung ke handphone kalian. Keren nggak? Ya, hebat dan teknologi sudah modern sekali. Teman-teman yang saat ini juga sedang nonton video ini, tidak cukup. Kalian juga harus dibekali dengan wawasan. Saya sediakan dalam suatu wadah yang saya kemas di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan teman-teman ya, mampir yang mau join atau gabung, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan sudah 67.000, hampir 68.000 tergabung dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti ini. Hati-hati yang palsu banyak. Yang palsu yang mengatasnamakan Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jamal ada, hati-hati. Yang asli pasti sudah 68.000 menuju ya. Yang palsu paling cuma 6.000, 7.000, hati-hati. Jangan terkecoh dengan grup-grup yang palsu. Nah, teman-teman semua ya, Anda yang ingin tergabung silahkan dan pastikan jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, ini nih, yang tidak punya akun Facebook tentunya Anda ingin tergabung dalam grup yang eksklusif banget, saya sediakan di grup WA PMP ya, grup WA PMP official. Silahkan Anda bisa join, bisa gabung, syaratnya mudah, cukup memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, ini kaos PMP bisa digunakan ketika ada DC datang. Bahkan ada yang bilang ini kaos anti DC. DC melihat kaos ini langsung buru-buru pulang. Silakan ya, ada yang ingin memilikinya. Nah, ini nomornya. Nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Ingat, ini nomor admin pembelian kaos, pemesanan kaos. Nah, Anda yang sudah memesannya otomatis langsung masuk ke grup PMP dan langsung bisa interaksi di sana. Ada saya di sana. Bisa kalian konsultasi, sharing semuanya di grup. Kalau tidak terjawab, boleh japri saya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Nah, teman-teman, Anda yang sudah tergabung di grup PMP boleh mengikuti konsultasi secara live video melalui aplikasi Zoom. Nah, ini tidak berbayar, gratis. Di tempat lain sudah berbayar dan mahal, kawan. Tapi di grup WA PMP ini Anda berkesempatan mengikutinya setiap seminggu sekali melalui aplikasi Zoom dan gratis.
boleh ya, silakan. Anda tergabung dulu di grup WA PMP dan bisa diikuti setiap hari Rabu, setiap pekannya, setiap minggunya ya. Boleh kawan ya. Ini saya akan perkenalkan stiker stop masuk, dilarang masuk. Stiker ini adalah sebagai pemberitahuan atau warning terhadap siapapun tidak boleh sembarangan masuk ke tempat rumah Anda di mana Anda tinggal tanpa izin dan permisi dari kalian semua. Kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melanggar pasal 257 ayat 1. Rekam, videokan, jadi semua aktivitas kegiatan penagihan sekarang yang datang ke rumah wajib permisi dulu ke Anda setelah ditempel ini. Karena mereka sudah melihat dan merobos masuk, videokan. Kalau bisa pasang CCTV. Ini sebagai alat bukti setelah Anda pasang, lalu mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum, memasuki pekarangan tanpa izin. Bisa dilaporkan dan simpan buktinya untuk Anda membuat laporan kepolisian. Nah, DC Pinjol nggak bisa sekarang seenaknya masuk. Walaupun punya surat tugas, tetap harus tunduk terhadap aturan di KUHP yang lama maupun KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Untuk memiliki ini harus member WA PMP, nggak bisa secara umum ya. Boleh pesan ke sini. Silakan ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Satu lagi nih. Nah, ya, ini kaos motivasi, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Boleh ya Anda memilikinya sebagai sarana penguat, dan ini selalu habis, selalu kehabisan. Mudah-mudahan ada masih ya untuk Anda pesan, ke sini nomornya. Tulis pesan, saya pesan kaos motivasi, langsung dilayani oleh admin saya. Nah, sekarang saatnya kita nonton terkait masalah Shopee. 11 Juni, masih nunggak Shopee, lihat ini. Biar menjadi kewaspadaan buat kalian semua, dan kita sama-sama teredukasi dengan baik. Simak videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, kita lihat ya. Nunggak Shopee 11 Juni, ada apa sih? Yuk, kita sama-sama kita tengok ya. Nah, ini kiriman dari teman kita. Teror semakin merajalela bro, dan kenapa ada tagihan di Oren padahal saya nggak ada tuh, gagal bayar di Oren katanya kan ya. Nah, kita lihat ya. Ini pesan yang dikirimkan dari 089601817583. Peringatan keras untuk ya, jika tagihannya sudah tidak bisa diselesaikan siang ini, penagihan akan melalui sosial media Anda untuk seluruh kontak yang ada di WhatsApp. Akan dibuatkan grup donasi untuk membantu hutang, akan menghubungi seluruh keluarga yang ada di kontak nomor telepon Anda untuk membantu bayarkan hutang, dan kirimkan foto Anda seperti contoh ini. Nah, ini nih ada voucher Shopee ya. Saldo koin tidak cukup ya, ini 45 juta sekian. Di sini foto lu valid ya, bangsat gitu. Semua data lu, jangan sampai gua pakai data lu buat belanja di online shop. Gua kirim ke alamat lo pembayaran COD ya. Gua bikin tagihan online shop pakai atas nama lo, tinggal gua edit alamat ke alamat KTP lo. Gua check out barang sampai belasan juta katanya. Nah, di sini pagi bos, posisi di mana sekarang? Di rumah apa tempat kerja? Kebetulan saya dengan tim sedang dalam perjalanan. Jika emang Anda mau dijemput secara langsung, nggak bisa bayar, lakukan transfer kami ke lokasi Anda sekarang. Gaya banget ya. Jadi ngancam akan ke media-media sosial dan sebagainya ya. Ingat kawan-kawan, ini peringatan buat kalian semua. Menerima pesan seperti ini, nggak usah takut. Jangan pernah takut, jangan pernah Anda mundur selangkah pun ketika menerima pesan-pesan penagihan seperti ini. Ingat, sekali lagi tadi saya pembukaan di awal video, ini via online. Semua berpotensi secara online bisa saja terjadi. Tinggal bagaimana tingkat kewarasan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap penagihan yang masuk ke handphone kita. Handphone kita adalah sarana yang bisa merusak mental Anda, atau juga bisa menguatkan mental Anda. Ada dua pilihan. Apakah Anda menerima pesan itu merespon secara panik, atau Anda merespon biasa saja? Kalau Anda respon secara panik, tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal kalau Anda panik, itu bisa jadi Anda akan melakukan aksi gali lubang tutup lubang, aksi minjam lagi dan sebagainya. Tapi kalau Anda
dengan menerima pesan seperti ini, malah menjadikan ini sebagai pengalaman ya, pengalaman terbaik. Oh, berarti seperti ini. Kalau kita nunggak pinjaman online, bahkan yang nggak nunggak pinjaman online pun kadang menerima ancaman-ancaman, ya biarkan saja, cuekin. Yang nunggak saja, biasa saja, apalagi yang tidak merasa pinjam, ya abaikan saja. Ngapain dibuat pusing, ngapain dibuat stres, toh kita tidak minjam. Nah, seperti itu kawan ya. Sekarang banyak sekali cara-cara penyebaran dan membuat mental kita jatuh itu melalui aplikasi-aplikasi seperti WA, seperti melalui sarana email ya. Mereka akan banyak mengirimkan pesan-pesan. Kadang ya banyak kita jumpai seperti teman kita ini ya, yang merasa tidak minjam tapi ada tagihannya. Tapi ada ya penagihan-penagihan yang nyasar ke handphonenya. Padahal sama sekali nggak minjam, dan itu sering terjadi. Jadi data Anda sebenarnya itu nggak ngerti ya. Dipakai bagaimana, atau mereka sengaja ingin menebar seperti itu, kali aja Anda masuk, itu kan memasukkan uang atau bagaimana ke virtual account yang sengaja mereka buat sendiri. Hati-hati. Ya, banyak sekali akal-akalan yang sudah dibuat oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang saat ini sengaja ya dia merambah nasabah-nasabah atau merambah ex-nasabah yang mungkin dipikirnya gitu kan, mereka tuh belum lunas, padahal sebenarnya ada yang sudah sebagian lunas, terus mereka tetap kirimi penagihan dengan harapan mereka takut dan langsung bayar. Itu yang terjadi. Fenomena seperti ini yang saat ini terjadi, carut-marut ya yang terjadi. Dan tetap waspada, tidak usah takut ya. Kawan-kawan semua dimanapun berada, saya juga mengingatkan untuk kawan-kawan, saat situasi gagal bayar, lakukanlah. Gagal bayar yang memang benar-benar Anda tidak mampu, tidak sanggup, dan sudah menyerah. Ada di antaranya kalian gagal bayar akibat kalian sudah menyerah, gali lubang tutup lubang sudah pernah dilakukan karena tidak tahu dan kurang literasi. Anda melakukan aksi-aksi menutup lubang utang dengan utang yang lain, utang yang baru, sehingga Anda sudah tidak sanggup. Ada suatu kesempatan, suatu masa Anda sudah tidak mampu lagi dan menyerah, dan itu memang harus Anda lakukan, lakukanlah. Jangan ragu, karena daripada Anda harus menjual aset-aset. Banyak ya teman-teman kita yang sudah gagal bayar, terus mereka tidak mampu melakukan pembayaran sama sekali. Alhasil gajinya pun sebenarnya tidak cukup. Untuk makan saja tidak cukup, apalagi untuk menutupi utang-utang. Dan akhirnya mereka sampai menggadaikan rumahnya di perbankan, di pembiayaan. Dan ternyata setelah mereka menggadaikan aset satu-satunya rumah tersebut, utang makin menjadi-jadi. Karena utang yang harus dilunasi adalah utang rumah, nambah. Sementara kapasitasnya tidak cukup untuk melunasi utang rumah. Karena harus mencicil yang tadi, yang ketakutan, pinjol-pinjol tersebut. Akhirnya, utang yang tadi, yang hasil menggadaikan rumah itu ditutup untuk pinjol, tidak selesai, tidak nutup, dan masih tetap ya tidak terbayar lunas. Sekarang tambah beban, harus membayar KPR atau membayar cicilan sertifikat yang digadaikan, sertifikat rumahnya, makin tambah nyungsep. Akhirnya rumah tidak terbayar, pinjol makin meledak dengan bunga dan lain-lain, biaya denda lain sebagainya. Akhirnya rumah dilelang, tergadaikan dan disita, tidak punya rumah, ngontrak, dan itulah yang terjadi. Makanya saya bilang, kalau sudah tidak sanggup melakukan pembayaran, ya sudah. Potensi hukum Anda mungkin bisa digugat, bisa. Tapi apakah itu akan dilakukan? Ya nggak tahu. Itu tergantung pinjolnya mau tidak melakukan proses hukum tersebut. Sementara kita tahu, sampai dengan saat ini tidak ada proses hukum yang dijalankan oleh pihak dari pinjaman online terkait masalah gagal bayar atau nasabah yang tidak kunjung bayar. Kalau secara pidana nggak mungkin, karena Anda tidak akan bisa dijerat dengan pasal pidana atau dipenjarakan akibat tidak bayar utang. Karena sesuai dengan bunyi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di pasal 19 ayat 2 sudah jelas berbunyi, tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Nah, sudah jelas kan? Jadi nggak bakal bisa ya. Dan itu amanat dari undang-undang. Bukan saya ngomong, tapi undang-undang tentang HAM ini yang berbicara. Ya, Undang-Undang 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Sudah jelas ya? Jadi, seperti inilah yang terjadi. Mereka akan mengancam, sampai bahasa kasar pun akan mereka lakukan. Sampai mereka akan melakukan, katanya akan mengirimkan COD-an, akan mengajukan, bukan gugatan, akan melakukan utangan ya. Membuat piutang baru ya, dengan cara mereka akan mengambil beberapa barang dan suruh nasabah membayarnya. Bohong, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin ya.
Sangat mustahil terjadi. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga kalian semua tercerahkan dan mudah-mudahan kalian semua makin bangkit semangatnya, dan itu tujuan saya ya, untuk membuat konten-konten edukasi seperti ini sebagai penyelamat mental buat kalian semua. Ya, untuk itu saya mohon sebelum saya pamit, mohon bantu dan supportnya dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman teror yang selama ini terjadi. Anda tidak takut dengan apapun yang mereka kirimkan, karena Anda sudah paham dan Anda sudah mengerti bahwa semua yang terjadi saat ini, semua yang dikirimkan ke handphone Anda saat ini, ke WA, ke email, dan fasilitas lainnya yang ada di handphone Anda, pesan-pesan yang Anda sering terima, adalah resiko dari pinjam online. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ada di ujung video, ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat Anda semua ya. Nah, kesimpulannya, Anda menerima pesan-pesan sampai dicaci maki, Anda akan dikirimi barang-barang dan akan jadi piutang baru. Mereka akan berhutang atas nama Anda. Gak mungkin dilakukan, bohong. Ya, itu adalah upaya mereka untuk membuat Anda takut, upaya mereka untuk membuat Anda stres, upaya mereka untuk membuat Anda segera bayar. Itu pesan yang paling utama. Jadi, kalian mendapati hal seperti ini, cuekin, abaikan, bodoh amat. Kalau perlu, lakukan blokir report atas apapun pesan yang masuk. Karena pesan yang masuk, ada beberapa sebagian teman-teman yang merasa risih, stres, bahkan tadinya mentalnya sudah mulai naik, lalu menerima pesan-pesan yang ya bagi mereka itu mengganggu, saat mengganggu dan membuat mentalnya jadi langsung benar-benar down mentalnya. Upayakan, kalau Anda memang tidak kuat, jangan melihat pesan yang masuk. Langsung blokir report, selesai. Langsung blokir report, dapat lagi blokir report. Itu untuk meminimalisir efek-efek takut, efek-efek khawatir ya, yang berkelanjutan ya. Nggak usah lah kalian lihat, biarkan saja otak pikiran Anda fresh dan benar-benar refresh ya. Biarkan saja mereka melakukan aksi-aksinya, karena itu adalah bagian dari tugas mereka. Tugas mereka menagih, ya silahkan. Namanya mereka juga tuntutan hidup. Mereka menagih, mereka juga punya pekerjaan sebagai penagih, ya mereka akan terus melakukan penagihan. Bagaimana kita bertahan, defend, kita bertahan benar-benar untuk tidak masuk dalam lingkaran ancaman penagihan mereka. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua, para nasabah yang gagal bayar di pinjaman online, yang sering nonton channel ini, mantengin channel YouTube ini. Mudah-mudahan menjadi kekuatan buat mental kalian semua, dan mohon kiranya Anda bisa bagikan video-video bermanfaat ini agar kawan-kawan lainnya bisa waspada, bisa tidak terjebak dan juga terhindar dari bahaya ketakutan yang berlebih sampai melakukan aksi-aksi yang nekat untuk hidupnya. Semoga ini menjadi pahala jariah kalau Anda menyelamatkan banyak pihak dan banyak orang ya. Dan teman-teman semua, sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya ingin mendoakan kawan-kawan semua dimanapun berada, yang saat ini ya sedang stres, ekonominya sedang berantakan. Semoga Allah pulihkan keadaan keuangan kalian. Ekonomi kalian dibuat baik lagi, dibuat cerah lagi, dan tentunya dibuat halal ya, jauh dari riba. Dan kawan-kawan semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya, diangkat sakit penyakitnya, dipulihkan. Dan teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar bekerja, semoga Allah luaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dimelancarkan dan dimudahkan dalam proses berikhtiarnya, dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua, tetap semangat, stay strong, keep strong, tetap senyum dan bahagia ya. Karena bahagiamu adalah bahagia keluarga besarmu. Terima kasih. Saya izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.